Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Susmita Dewi, NIM U2019-1064. Di sini saya akan membacakan beberapa surat dan hukum-hukum bacaannya. Yang pertama yaitu surah Yusuf ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Di ayat tersebut ada beberapa macam bacaan tajwid. Yang pertama yaitu ko itu dibaca matobi'i karena ada alif mati jatuh setelah harokat fathah. Yang kedua itu lafadz lu itu dibaca matobi'i juga karena ada waw mati jatuh setelah harokat dhammah. Kemudian ada bacaan ba itu dibaca matobi'i karena ada alif mati jatuh setelah harokat fathah. Kemudian lafadz na itu juga dibaca matobi'i. Kemudian lafadz ma itu dibaca matobi'i juga. Kemudian lafadz la itu dibaca matobi'i juga. Alasannya yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian lafadz la ta'manna itu ada bacaan gharib yaitu ismam yang artinya memonyongkan dua bibir tanpa bersuara. Kemudian di situ ada juga nun yang bertasydid yaitu ada gunnah, bacaan gunnah. Kemudian di situ ada juga na itu dibaca matobi'i karena ada alif mati jatuh setelah harokat fathah. Kemudian lafadz ala itu dibaca matobi'i. Kemudian lafadz yu itu dibaca matobi'i karena ada waw mati jatuh setelah harokat dhammah. Kemudian lafadz nun na itu dibaca gunnah karena ada nun yang bertasydid. Kemudian lafadz na itu dibaca matobi'i karena ada alif mati jatuh setelah harokat fathah. Kemudian ada lafadz lahu lanasihun itu ada mad silah qasirah yang artinya karena apabila ada hak dhamir jatuh setelah huruf hidup. Kemudian di situ ada lafadz lana itu dibaca matobi'i karena ada alif mati jatuh setelah harokat fathah. Kemudian di situ ada lafadz lanasihun itu dibaca mad arid li sukun karena memanjangkan suara matobi'i apabila bertemu dan huruf yang mati karena waqaf. Kemudian pada surat Al-An'am ayat 7 Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hada illa sihrum mubin. Di situ ada bacaan na itu dibaca matobi'i karena ada alif mati jatuh setelah harokat fathah. Kemudian lafadz alaika itu ada mad len karena ya mati jatuh setelah huruf berharokat fathah. Kemudian lafadz kitaban fi itu dibaca ihfa karena menyamarkan suara tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf ihfa yang ada 15. Salah satunya yaitu huruf fa. Kemudian lafadz fi itu dibaca matobi'i karena ada ya mati jatuh setelah harokat kasroh. Kemudian lafadz qirtasi itu roknya itu dibaca rok tafhim karena bertemu salah satu huruf isti'la
Kemudian lafadz to pada lafadz qirtosi itu dibaca mat tabi'i karena ada alif mati jatuh setelah harokat fathah. Kemudian lafadz qirtosin falamasuhu itu dibaca ihfa karena menyamarkan suara tanwin apabila bertemu dengan fa. Kemudian lafadz falamasuhu suhu itu dibaca mat tabi'i karena ada waw mati jatuh setelah harokat dhammah. Kemudian lafadz bi aidihim itu ada matlen, bi ai itu matlen karena ada ya mati jatuh setelah harokat fathah. Kemudian lafadz bi aidihim, dihim itu ada bacaan mat tabi'i karena ada ya mati jatuh setelah harokat kasroh. Kemudian lafadz bi aidihim laqola, di situ ada bacaan idhar syafawi karena menjelaskan suara mim mati apabila bertemu dengan lam. Kemudian lafadz laqola itu dibaca mat tabi'i karena ada alif mati jatuh setelah harokat fathah. Kemudian lafadz alladzina, di situ ada idgham syamsiyah karena memasukkan suara al-ta'rif apabila bertemu dengan salah satu huruf 15 yang terkumpul dalam lafadz tibtsum masil rohman tafusdif da'ni amda su'adani zur syarifan lil karob, yaitu al-ta'rif bertemu dengan dal. Kemudian lafadz alladina itu dibaca mat tabi'i. Kemudian lafadz kafaru in hada itu dibaca mad jaiz munfasil karena memanjangkan huruf mad apabila bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Kemudian lafadz in hada itu dibaca idhar halqi karena menjelaskan suara nun mati apabila bertemu dengan ha. Kemudian itu lafadz in hada illa itu dibaca mad jaiz munfasil karena memanjangkan huruf mad apabila bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Kemudian lafadz la itu dibaca mad tabi'i. Kemudian lafadz sihrum mubin, sihrum mubin itu roknya dibaca rok tafhim karena roknya berharakat dhammah. Kemudian lafadz di situ juga ada bacaan idgham bi gunnah karena ada karena memasukkan suara tanwin apabila bertemu dengan mim dengan berdengung. Kemudian di situ juga ada gunnah karena ada mim bertasydid. Kemudian di situ pada lafadz mubin itu disebut mad arid li sukun. Kemudian pada surat Al-Anbiya ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'un illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfiqun. Di situ ada bacaan ma itu dibaca mat tabi'i karena ada alif mati jatuh setelah harokat fathah. Kemudian ada lafadz baina, di situ ada bacaan mat lain karena ada ya mati jatuh setelah harokat fathah. Kemudian di situ ada lafadz aidihim, ai itu dibaca mat lain juga karena ada ya mati jatuh setelah harokat fathah. Kemudian di situ juga ada mat tabi'i karena ya mati jatuh setelah harokat kasroh. Kemudian di situ ada bacaan aidihim wama itu dibaca idhar syafawi karena menjelaskan suara mim mati apabila bertemu dengan huruf waw. Kemudian di situ ada lafadz ma itu dibaca mat tabi'i. Kemudian lafadz khalfahum wala itu dibaca idhar syafawi karena menjelaskan suara mim mati apabila bertemu dengan waw. Kemudian di situ ada bacaan la itu dibaca mat tabi'i karena ada alif mati jatuh setelah harokat fathah. Kemudian di situ ada bacaan di situ ada waqaf, yaitu waqaf la waqfafi yang artinya lebih baik terus daripada berhenti. Kemudian di situ ada lafadz di situ
sebelum ada wakaf itu ada bacaan yashfa'un, itu dibaca mat tabi'i juga karena ada waw mati jatuh setelah harokat dhammah. Kemudian di situ ada waqaf la waqfa fi, yang artinya lebih baik terus daripada berhenti. Kemudian lafadz illa di situ ada mat tabi'i karena ada alif mati jatuh setelah harokat fathah. Kemudian lafadz limani itu disebut muskilat karena harus hati-hati. Tersebut ada lafadz irqadha itu dibaca ro tafhim karena didahului hamzah wasol. Kemudian lafadz wahum min itu disebut idgham mimi karena memasukkan suara mim mati apabila bertemu dengan mim. Di situ juga ada bacaan gunnah karena ada mim bertasydid. Kemudian lafadz min khasyatihi itu ada idgham khalqi karena menjelaskan suara nun mati apabila bertemu dengan kha. Kemudian lafadz khasyatihi itu ada mad silah qasirah apabila ada hak dhamir jatuh setelah huruf hidup. Kemudian di situ ada lafadz musyfiqun. Kemudian di situ ada mad arid li sukun. Kemudian pada surat Al-A'raf ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Di situ ada bacaan sa'a itu dibaca mad wajib mutasil karena menjangkan bunyi huruf mad jika bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kemudian ada lafadz mathalanil qaumu, di situ ada nun kecil yang disebut mad iwad. Kemudian al qaumu itu itu disebut hukum bacaan idhar qamariyah karena menjelaskan suara al-ta'daf apabila bertemu dengan qaf. Kemudian ada lafadz di situ juga ada bacaan mad len karena ada waw mati jatuh setelah harokat fathah. Kemudian lafadz alladzina yaitu idgham syamsiyah karena memasukkan suara al-ta'rif apabila bertemu dengan dal. Kemudian di situ juga ada mad tabi'i karena ya mati jatuh setelah harokat kasroh. Kemudian lafadz kadzabu di situ ada lingkaran kecil yaitu disebut qasr safrun muttasil. Kemudian lafadz na itu disebut mad tabi'i karena ada alif mati jatuh setelah harokat fathah. Kemudian di situ ada lafadz anfusahum disebut ihfa karena menyamarkan suara nun mati apabila bertemu dengan fa. Kemudian di situ ada bacaan anfusahum kanu itu disebut bacaan idhar syafawi karena menjelaskan suara mim mati apabila bertemu dengan kaf. Kemudian ada lafadz ka itu disebut mad tabi'i karena ada alif mati jatuh setelah harokat fathah. Kemudian lafadz kanu itu disebut qasr safrun muttasil karena ada lingkaran kecilnya itu dibaca pendek. Kemudian lafadz yadhlimun itu dibaca mad arid li sukun karena memanjangkan suara mad tabi'i apabila bertemu dengan huruf yang mati karena waqaf. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.